Di atas bukit Nanjak. Tinky Winky, Tipsy, Lala, Teletubbies, say hello! Pengertian kearifan lokal bisa dibaca di teks di samping. Pengertian kearifan lokal itu merupakan nilai-nilai pengetahuan dan kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Fungsi-fungsi kearifan lokal bisa dilihat di samping. Yang pertama, sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar. Yang kedua, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Dan yang ketiga, memberi arah pada perkembangan budaya. Selanjutnya ada ciri-ciri kearifan lokal bisa dilihat dari samping. Yang pertama itu mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, mempunyai kemampuan mengendalikan. Dan yang terakhir yaitu mampu mengakomodasikan unsur-unsur budaya luar. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Terdapat beragam tradisi kearifan lokal dan budaya yang terdapat di dalam kehidupan. Berikut ini adalah beberapa contoh kearifan lokal, tradisi dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Singkatenan bisa dikatakan salah satu dari adat budaya Jogja yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, mungkin sejak Islam masuk ke tanah Jawa, karena sekatenan adalah acara tahunan pesta rakyat yang dilakukan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, tanggal 5 Rabiul Awal kalender Islam. Dan juga pada grebek maulud akan ada arak-arak yang membawa ragam hasil bumi yang dipanggul. Puncaknya adalah saat berebut hasil bumi ini. Konon, barang siapa yang bisa mendapatkan buah atau hasil bumi lain dipercaya bisa mendatangkan rezeki. Lari rebutan, langsung dapat ini, biar dapat berkah, Mas. Berkah dari yang Maha Kuasa sama yang di keraton. Siapa yang tidak mengenal wayang kulit? Pertunjukan wayang kulit menggunakan boneka kulit yang dimainkan di depan layar kain putih dengan iringan musik gamelan yang khas dan dipentaskan oleh seorang dalang. Pempek merupakan hidangan bercita rasa ikan yang disajikan dengan kuah yang bernama cuko. Makanan yang telah ada sejak zaman kerajaan ini memiliki beberapa varian seperti pempek kapal selam, lenjer, lenggang, adaan, dan pempek kulit. Makanan pempek pertama kali ditemukan pada zaman kerajaan Sriwijaya atau sekitar abad kedua Masehi. Tari Gending Sriwijaya merupakan tari yang melukiskan kegembiraan gadis-gadis Palembang saat menerima tamu yang diagungkan. Tepak yang berisi kapur, sirih, pinang, dan ramuan lainnya dipersembahkan sebagai ungkapan rasa bahagia. Tari Gending Sriwijaya diiringi gamelan dan lagu Gending Sriwijaya. Tarian yang khas ini mencerminkan sikap tuan rumah yang ramah, gembira, bahagia, dan tulus terhadap tamu yang istimewa. Rumah adat dari Provinsi Bengkulu. Rumah ini memiliki model seperti rumah panggung yang ditopang oleh beberapa tiang penopang. Rumah ini bukanlah rumah tinggal seperti pada umumnya. Biasanya rumah ini digunakan untuk acara adat masyarakat Bengkulu. Acara tabot berasal dari kata Arab tabut yang berarti kotak kayu atau peti. Tradisi ini dilakukan oleh sebagian umat Islam di Bengkulu dan pantai barat Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya Husain bin Ali. Di Bengkulu, upacara ini berlangsung pada 1-10 Muharram, sementara di Pariaman disebut Tabuik dan bisa dilakukan hingga 14 Muharram. Sadranan merupakan tradisi Hindu-Buddha yang tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-15. Kemudian dalam perjalanannya, Sadranan mengalami akulturasi dengan budaya Islam.
Dilansir dari laman resmi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, masyarakat Jawa Tengah juga menyebut tradisi sadranan sebagai ruuhan. Tradisi ini dilakukan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dirayakan tiap menjelang Ramadan. Masyarakat akan mengirim doa kepada para leluhur yang telah meninggal agar dosa-dosanya diampuni dan diterima amal baik. Menurut bacaan dari laman resmi Perpustakaan Provinsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, upacara tingkeban disebut juga dengan mitoni. Mitoni berasal dari kata pitu yang artinya 7. Maka itu upacara mitoni diselenggarakan setiap kandungan seorang ibu sudah berusia 7 bulan. Upacara ini memiliki makna bahwa pendidikan seorang anak tidak hanya dimulai saat anak sudah mulai beranjak dewasa, tapi juga saat anak masih ada di dalam kandungan ibu pada usia ke-7 bulan.